Terima kasih sudah mengklik video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan. Dan kisahkan pada zaman dahulu ada seorang kakek tua yang kaya raya bernama Syamun. Dan Syamun ini merupakan seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, dikisahkan Syamun ini tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki keturunan, sehingga harta kekayaan yang sangat banyak ini entah akan diserahkan kepada siapa setelah dia meninggal. Di sisi lain, Syamun ini memiliki sepupu. Sepupunya ini bernama Uhayyah. Nah, si Uhayyah ini hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Dia tidak memiliki apa-apa, dan si Uhayyah ini sangat berharap suatu hari bisa memiliki harta dari si Syamun tersebut, dari jalur ahli waris, karena si Syamun tidak memiliki ahli waris. Setelah itu, setelah ditunggunya si Syamun ini mati selama 1 hari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan sampai bertahun-tahun, ternyata si Syamun ini tetap bisa hidup dengan baik-baik saja. Beliau tetap hidup sehat meskipun dalam usia yang sudah tua. Akhirnya, dalam penantiannya yang sangat lama ini, si Uhayyah ini sudah tidak sabar lagi. Si Uhayyah dihasut oleh setan bahwa bunuhlah si Syamun tersebut agar engkau cepat dapat harta tersebut. Sampai pada suatu hari, si Uhayyah ini merencanakan suatu pembunuhan kepada si Syamun. Nah, si Syamun ini di saat beliau sedang menyendiri sepi di tengah malam, Uhayyah ini datang mendatangi Syamun dan memukulnya sampai Syamun tewas. Setelah itu, si Uhayyah ini membawa jasad Syamun di antara perbatasan 2 kabilah. Nah, dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, nah, Bani Israel ini dipecah menjadi 12 kabilah. Nah, di antara kabilah-kabilah ini berkumpul di antara kabilah-kabilahnya sendiri dan terdapat perbatasan-perbatasan. Nah, si Uhayyah ini tadi meletakkan jasad dari Syamun di antara perbatasan 2 kabilah ini. Sampailah pada suatu pagi hari, ada seseorang yang menemukan jasad dari Syamun ini tadi. Setelah seseorang tersebut mengenali bahwa ternyata jasad ini adalah jasadnya Syamun, beliau membawa jasad ini ke kabilahnya Syamun dan menyerahkannya kepada Uhayyah itu tadi. Setelah itu, Uhayyah di saat dia disamperin, didatangin, dia itu seolah berpura-pura bingung. Dia berkata, "Loh, saya juga tidak tahu, saya juga sungguh bersedih." Dia berpura-pura sedih dan tidak tahu kenapa kok Syamun bisa tiba-tiba meninggal. Dan terjadilah antara 2 kabilah tersebut pertengkaran. Nah, di antara kedua kabilah ini, siapakah yang membunuh Syamun? Akhirnya dari kedua kabilah ini, mereka saling berseteru. Mereka saling salah menyalahkan dan juga aku begini, aku begitu, dan yang lain-lainnya tadi. Setelah itu, saat terjadi pertengkaran yang sangat awkward, yang sangat pecah tadi, datanglah seorang kakek tua. "Hei, sungguhlah kalian ini." Lalu kakek tua itu berkata, "Hei, tenanglah kalian semua. Bukankah di antara kita ini terdapat adanya seorang nabi? Hendaknya kita menyerahkan masalah ini kepada Nabi Musa alaihissalam." Nah, setelah itu, dari kedua kabilah tersebut datanglah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka berduyun-duyun datang dan berkata, "Wahai Nabi Musa alaihissalam, kami memiliki sebuah masalah di sini, di mana salah seorang di antara kabilah kami ini ada yang meninggal, dan meninggalnya tersebut di antara perbatasan 2 kabilah ini." Nah, setelah itu
Nabi Musa alaihissalam pun berkata dan bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, sungguh kami meminta bantuan kepadamu." Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi, Nabi Musa alaihissalam ini memerintahkan kepada kaum Bani Israel ini untuk mencari seekor sapi. "Wahai kaum Bani Israel, carilah seekor sapi untuk dipotong." Nah, orang Bani Israel tersebut pun bingung, Kenapa nggak bingung? Apa hubungannya mencari pembunuh orang mati dan juga mengorbankan sapi? Dan di sisi lain, pada zaman tersebut, hewan sapi ini merupakan salah satu hal yang pernah dianggap menjadi Tuhan pada zaman Nabi Musa, khususnya pada kisahnya Nabi Musa dan juga membuat patung Samiri, di mana Samiri membuat patung sapi yang terbuat dari emas lalu disembah oleh Bani Israel. Gitu deh. Nah, setelah itu kaum Bani Israel kan terkenal karena kolot dan juga sangat banyak nanya. Jadi setelah kaum Bani Israel ini mendapat perintah tersebut, mereka bukannya langsung melaksanakan perintah tersebut, tetapi mereka bertanya lagi kepada kaum Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, kenapa kok harus sapi? Kenapa tidak hewan lain? Kenapa tidak ABC dan lain-lainnya?" Setelah itu Musa pun menyatakan, "Carilah sapi tersebut." Akan tetapi bukannya segera mencari, kaum Bani Israel tersebut malah bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, sapi seperti apa yang kau cari?" Nabi Musa pun bersabda, "Carilah sapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil." Setelah itu kaum Bani Israel pun bertanya lagi, masih bertanya lagi, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya sapi yang warnanya seperti apa yang kau cari?" Setelah itu Nabi Musa pun menjawab lagi, "Sapi yang berwarna kuning pekat, yang dimana seseorang yang melihatnya akan langsung tertarik untuk membelinya." Setelah itu mereka pun dikisahkan mencari. Dan kita lihatkan kisah yang tadi. Di sisi lain ada suatu kisah di mana ada ada sekeluarga yang fakir dan miskin, di mana kepala keluarga dari keluarga ini, sang ayahnya ini, sebelum meninggal, beliau mewakafkan seluruh hartanya dan hanya menyisakan seekor sapi betina berwarna, seekor sapi betina. Nah, setelah ayahnya meninggal beberapa tahun berlalu, keluarga ini hidup dalam keadaan yang tetap fakir miskin. Lalu sang anak ini memiliki profesi sebagai pencari kayu bakar di hutan. Sang anak ini mencari kayu bakar setiap pagi dan pulang setiap sore hari menjual kayu bakar untuk ditukarkan makanan lalu dimakan bersama-sama bersama keluarganya. Setiap hari sang anak melakukan hal tersebut. Sampai suatu hari ibunya ini berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, engkau ini hidup dalam keadaan fakir miskin. Sesungguhnya ayahmu dahulu pernah mewariskan seekor sapi betina. Ayahmu meletakkannya di dalam hutan. Carilah sapi tersebut dan bawalah pulang ke rumah." Sehingga sang anak itu pun langsung mencari ke dalam hutan sapi yang dimaksudkan oleh ibunya itu tadi. Setelah itu sang anak itu pun akhirnya mendapatkan sapi yang dimaksudkan itu tadi, yang diwariskan oleh ayahnya. Lalu dia ini pun pulang ke rumah, membawanya kepada ibunya. Ibunya itu berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, sungguh kau ini hidup dalam keadaan yang fakir miskin, maka engkau juallah sapi ini ke pasar dengan harga 3 dinar. Sang anak ini pun tadi menuruti perkataan ibunya. Lalu sang anak berangkat ke pasar menjual sapi ini. Nah,
pada saat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk datang dan menguji dari keteguhan dan sifat amanah dari anak ini tadi. Nah, jadi sang malaikat ini tadi menyamar, dia menyamar menjadi seorang pemuda biasa yang ingin membeli sapi tersebut. Ditemuilah sang pemuda tadi oleh malaikat ini. Wahai anak muda, apakah engkau menjual sapi ini? Anak muda ini pun menjawab sang anak ini, iya Tuhan, saya menjual sapi ini seharga 3 dinar. Maka malaikat ini pun tadi memuji, wahai anak muda, bagaimana bila aku membeli sapi ini seharga 6 dinar, akan tetapi engkau berkata kepada ibumu bahwa sapi ini telah terjual seharga 3 dinar dan 3 dinar lainnya bisa engkau manfaatkan sendiri, bisa engkau tilap ya deh. Lalu sang anak ini pun berkata, sungguh aku tidak bisa menerima uang ini karena saya sangat memegang teguh rindu dari ibu saya. Setelah itu sang anak itu pun tadi pulang dulu kepada ibunya, pulang menemui ibunya, lalu meminta itu dari ibunya, ibu, tadi ada seorang di pasar yang ingin membeli sapi ini seharga 6 dinar. Maka ibunya pun meridhoi, baik nak, juallah sapi ini seharga 6 dinar. Lalu sang anak itu pun tadi kembali lagi ke pasar, lalu menemui sang malaikat ini tadi. Dia belum tahu kalau ini adalah malaikat. Lalu sang anak tadi berkata, wahai Tuan, ibuku telah meridhoiku untuk menjual sapi ini seharga 6 dinar. Setelah itu sang malaikat tadi menguji lagi si anak, wahai anak muda, bagaimana kalau aku membeli sapimu ini seharga 12 dinar? 6 dinarnya kau berikan kepada ibumu dan 6 dinar lagi kau tilap, kau ambil sendiri sebagai keuntunganmu. Lalu sang anak ini berkata lagi, sungguh aku tidak bisa wahai Tuhan, aku harus mendapatkan ridho dari ibuku. Setelah itu sang anak ini tadi minta izin untuk minta ridho kepada ibunya. Wahai ibu, sang tuan ini tadi meminta lagi untuk menjual sapi yang saya miliki ini dengan harga 12 dinar. Sang ibu itu sadar, wah, sungguh nak, yang datang menemuimu itu tadi bukanlah manusia, dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kamu. Setelah itu ibu itu berkata, tanyakanlah kepada pemuda ini kapan dan bagaimana, sampai kapan sapi ini harus saya jual, dan perintah Allah apa yang harus tanyalah kepada pemuda ini, perintah Allah apa yang harus kita lakukan. Setelah itu sang anak ini tadi kembali ke pasar dan bertanya, sungguh wahai Tuan, engkau merupakan salah satu malaikat yang telah diutus oleh Allah, maka perintah Allah apa yang harus saya lakukan setelah ini? Maka malaikat itu pun menjawab, sungguhnya Allah merintahkan, apabila janganlah kau menjual sapi ini sampai ada orang yang diperintah oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjualnya, dan engkau menjual sapi ini seharga harga emas dari satuan bobot dari sapi ini. Setelah itu sang anak ini tadi menuruti perintah dari malaikat. Dia pun pulang, sampai pada suatu hari di saat dia di pasar, dia ini menemui satu orang dari Bani Israel yang mencari sapi. Nah, saya sambung dari kisah yang pertama. Sang anak miskin ini tadi bertemu dengan utusan Bani Israel, di mana utusan ini berkata bahwa dia diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka sang anak ini pun menjawab, baiklah Tuhan, saya akan menjual sapi ini kepada Anda dengan harga emas, dengan harga berat emas sama dengan sapi ini. Jadi apabila sapi ini beratnya 1 ton, maka harga dari sapi ini adalah emas berat 1 ton. Setelah itu kaum Bani Israel, setelah itu
Lalu utusan dari kaum Bani Israel ini pun pulang dan bertemu kepada kaumnya, dan mereka mengumpulkan emas bersama-sama lalu membeli sapi tersebut. Setelah terbelinya sapi tersebut, kaum Bani Israel ini menyerahkan sapi tersebut kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun menyembelih sapi tersebut. Lalu beliau memotong bagian paha-nya dan memukulkan paha dari sapi ini ke jasad dari Syamun yang telah meninggal tadi. Dan tatkala itu jasad dari Syamun ini tadi tiba-tiba bangkit lagi dari kematian. Nabi Musa berkata, "Wahai Syamun, siapakah di antara kabilah ini yang melakukan pembunuhan kepada kamu?" Lalu Syamun tadi mengisyaratkan dengan tangannya, dia menunjuk kepada Uhayyah. Dan setelah itu diketahuilah bahwa Uhayyah lah sang pembunuh dari Syamun tadi. Setelah itu perdamaian pun terrealisasi di antara kedua kabilah tersebut, dan kisah pun tamat. Dan terima kasih sudah menonton.